saya mau sampaikan pengalaman saya terkait dengan membuat konten atau dan mempostingnya. Sudah sekitar 8 hari saya membuat video konten, kemudian saya posting. Sebelumnya saya hanya posting di TikTok karena saya merasa di TikTok itu saya merasa aman gitu. Tidak ada, ya tidak banyak orang kenal saya gitu. Menurut saya banyak teman-teman saya yang orang-orang yang saya kenal di lingkungan saya, tempat tinggal saya, atau teman-teman guru saya yang memang ada tapi tidak banyak gitu, sehingga saya berani membuat video konten di TikTok, posting, kemudian saya posting. Tapi saya mulai kemarin saya buat video dan saya merasa bahwa coba saya, karena saya lihat beberapa konten kreator yang menyampaikan bahwa ya setiap hari itu posting saja, jangan takut nanti penilaian orang, misalnya teman kita, takut nanti ada teman orang-orang terdekat kita yang nonton gitu, yang melihat kita. Ya, kalau berpikir seperti itu tidak usah buat konten. Dan dia katakan bahwa dia bisa sampai titik ini tahun ini, dia selalu posting tiap hari dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu, kemarin saya coba DM beliau tapi beliau tidak Instagram, karena saya terinspirasi dengan beliau. Seorang ibu rumah tangga, saya tidak mau sebut namanya di sini. Saya tidak tahu apakah dimulai dari Instagram atau TikTok, tapi dia juga saat ini saya lihat Instagram juga, TikTok juga dia aktif. Dan dia mencerita pengalaman dia, hal konten itu seperti apa, dan saya merasa bahwa ya saya relate dengan kondisi saya saat ini juga. Saya ingin seperti dia. Dia mengatakan bahwa sekitar 4 tahun atau berapa tahun, ya cukup lama lah. Saya ini kan baru mulai. Nah, dan selain itu juga bukan hanya dia, saya menonton beberapa konten juga menyampaikan hal yang sama, bahwa memang awal-awal kita belajar konten itu pasti ada pikiran negatif, takut bicara salah, takut dinilai orang. Ya itu sesuatu yang wajar sebenarnya, dan bukan 1-2 orang yang memang memiliki pengalaman. Hampir semua konten kreator juga memulai kontennya, memposting video di media sosial, juga memiliki pemikiran perasaan yang sama. Saya belajar atau melihat video tersebut, kemudian ya saya kemarin coba posting video biasa di TikTok, ya saya mulai sebarkan di Instagram, kemudian di akun YouTube saya. Saya belum berani di FB karena saya melihat FB itu banyak orang-orang yang saya kenal. Saya belum berani lah. Nanti kedepannya seperti apa. Tapi yang jelas saya merasa mulai sedikit lebih baik lah. Saya sudah mulai posting di TikTok, kemudian Instagram, dan YouTube ya. Video-video yang saya posting, saya buat itu selalunya saya posting di dua platform itu, Instagram dan YouTube. Ya itu, saya merasa bahwa memang ya itu menjadi, dan ya saya mendengar cerita, saya sering suka nonton pengalaman orang yang cerita terkait dengan pengalaman mereka
membuat konten dan kemudian posting di media sosial ini, ya memang pengalamannya itu semua sebagian sama lah. Nah, awalnya mereka tidak bisa, ya memang perjalanan cukup bukan satu bertahun-tahun baru mereka bisa merasakan hasil dari konten yang mereka posting itu, bisa viral, bisa FYP ya, seperti itu, dan mereka bisa mendapatkan penghasilan dari konten mereka ya. Ada yang puluhan juta, ada bahkan ratusan juta ya, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Ini saya mau share yang kedua lagi, pengalaman saya menjadi seorang penulis ya. Yaitu sejak saat saya kuliah itu saya berpikir bahwa menulis itu adalah bakat. Dan ketika saya melihat teman-teman saya yang menulis di meeting kampus atau ya mereka mampu mengutarakan pikiran atau pendekat mereka, ya saya merasa iri juga, merasa iri, tapi ya iri kemudian terinspirasi, kenapa, karena saya juga harus bisa. Ya, saya masuk kuliah juga saya berorganisasi sebenarnya, organisasi intra maupun ekstra. Ya, untuk melatih kemampuan saya dalam menyampaikan ide atau memungkinkan kreativitas saya. Tapi ya, walaupun saat itu memang saya takut untuk menyampaikan pendapat, tapi saya beranikan diri. Saya berpikir bahwa ini adalah proses, nanti suatu ketika akan muncul keberanian. Namun berjalannya waktu, ya kepercayaan diri tidak muncul sebenarnya, karena memang saya terus mengikuti proses. Setelah saya belajar tentang ilmu membaca buku, kemudian belajar ilmu pengembangan diri, saya mulai jadi bahwa ternyata pada masa lampau itu kenapa kemudian saya telah berproses, saya menyampaikan pemikiran atau pendapat saya, namun saya belum memiliki kepercayaan diri. Ya, ternyata karena faktor depresi dan insomnia yang saat itu saya alami pada masa kuliah. Itu seperti itu ya. Oke, terkait dengan menulis, bahwa saya merasa menulis sebuah bakat, tapi seiring berjalannya waktu saya mulai belajar membaca buku motivasi, kemudian ya beli buku tentang buku-buku menulis gitu ya, dan ya saya terinspirasi dengan apa saya juga pernah penulis di diarinya terkait dengan pengalaman, salah satu pengalamannya situ akumulasi itu, kemudian dengan sampai bisa membaca buku tentang menulis. Ada buku saya menulis sepanjang hari. Nah, itu mulai ternyata setelah saya membaca buku pengembangan diri itu, saya mulai menyadari bahwa ternyata menulis itu adalah sebuah keterampilan, bukan sebuah bakat. Sehingga orang yang tidak memiliki bakat atau tidak pernah menulis, ya dengan latihan setiap hari, ya itu bisa menjadi seorang menulis seperti itu. Memang soal menulis cepat dan tidaknya tergantung juga dari latar belakang, juga masalah yang mereka hadapi. Kalau membutuhkan waktu cukup lama, karena saya menyadari bahwa menulis sudah keterampilan. Oke, saya mulai menulis catatan harian itu hampir setiap hari selama 3 tahun saya lakukan. Nah, dan ya memang pikiran mulai cair gitu. Soal awal menulis saya tidak tahu saya menulis apa gitu, tapi ya saya menulis pengalaman hidup saya, apa yang saya alami, saya rasakan dalam kehidupan saya coba tuangkan dalam catatan harian. Lambat laun mulai pikiran, ide-ide tentang ya bisa mulai menulis tentang hal-hal yang terjadi ke lingkungan saya, begitu. Kemudian setelah saya ada ide-ide seperti itu, saya coba untuk menulis esai ya, belajar menulis esai, dimentori oleh salah satu mentor Aji. Ya, dia itu dia menulis di detik.com.
ya banyak tulisannya, dan pernah berbuku yang memang saya menulis, saya belajar dari beliau, kemudian saya beli bukunya sekitar 3 sebagai bahan untuk saya, sebagai referensi atau sumber untuk membantu inspirasi saya untuk menulis gitu. Ya, saya belajar dari beliau, saya itu sekitar esai 3 ya. Setelah saya coba menulis, kemudian saya kirim ya melalui Telegram, kemudian dikoreksi, beliau koreksi, saya perbaiki. Yang setelah itu dia mengatakan oke, silakan post di media sosial. Seperti ya, saya posting di Facebook lah. Ya, singkat cerita sekitar 12 tulisan itu, sekitar 3 bulan tidak salah ya. 12 tulisan itu awal saya mulai menulis. Menurut saya lebih tertata, lebih sistematis itu. Dan itu bukan hanya sekitar berapa kalimat itu. Kalimat itu sekitar berapa grafis, cukup berapa lembar lah. Terus sekitar lembar lah. Itu saya mulai, awalnya kan saya menulis pelang pribadi, sekarang saya menulis apa yang saya lihat atau apa yang terjadi dalam kehidupan saya, kemudian saya tuangkan dalam blog tulisan. Nah, itu pengalaman pribadi saya, dan saya terus kembangkan itu. Saya coba ya tulis di FB lah, di tulisan apa yang saya pikirkan ya terkait dengan masalah-masalah, atau saya sering komentar-komentar, atau saya masuk di kolom komentar ya untuk melatih argumen saya ini dalam aspek sosial. Seperti itu. Ternyata banyak juga ya. Ternyata saya merasa manfaat untuk menulis catatan hari ini, membuat ide itu akan muncul, mengalir dengan sendirinya. Dan saya rasakan setelah menulis esai tersebut, saya pikiran-pikiran, kemampuan saya untuk bisa tuangkan hal-hal yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari saya dan menulis mulai muncul seperti itu. Dan ya terus berjalan waktu, saya ikut workshop menulis, dan saya bisa menulis sebuah buku. Dan ya jujurnya kejujuran untuk mereka belajar. Dan sekarang untuk tahun ini saya fokus ya bisa menulis salah buku lagi, itu Teaching for NLP. Tapi saat ini saya kendala dengan mood saya yang kurang baik gitu. Ya, mood ini juga sangat berpengaruh. Saya melihat kualitas saya menulis itu sebagian besar tidak terstruktur dengan baik, itu karena dipengaruhi mood saya. Mood ini walaupun keinginan kita, motivasi kita untuk menulis, tapi kalau tidak ditunjukkan dengan oleh mood atau rasa semangat yang tinggi, ini juga akan mempengaruhi kualitas menulis kita, dan sistematika penulisan juga tidak akan tersusun dengan baik. Nah, masalah yang saya sekarang ini bukan soal kualitas, bukan soal saya sekarang, masalahnya bukan tidak ada ide, sebenarnya ada ide. Masalah saya sekarang adalah mood, sehingga mood ini karena faktor depresi dan insomnia yang saat ini saya masih konsumsi obat dari psikiater, sehingga itu untuk mempenuhi mood saya gitu. Dan saat ini ya belum membaik lah ya. Semoga harapan saya ke depan ya barangkali di bulan Juli barangkali, atau ya bulan Juni atau Juli lah, kondisi mood saya akan lebih baik ya. Itu mulai pastinya kemampuan saya dalam public speaking atau berbicara di hadapan kamera juga akan membaik, kemudian menulis juga akan tambah lebih baik lagi seperti itu. Karena selain dari menulis juga kemampuan saya dalam public speaking juga berbicara. Misalnya kalau kita bicara di video seperti ini, kemudian juga kalau misalnya ekspresi kita itu juga sangat dipengaruhi mood kita, pada akhirnya akan juga mempengaruhi penonton yang menonton video kita juga. Dan menurut saya mood juga bisa mempengaruhi ide-ide yang muncul itu lebih baik, kemudian ide yang muncul itu kemudian kita sampaikan di seperti ini yang saya lakukan ini juga akan menarik dan tersusun lebih sistematis
ya seperti itu. Ya, walaupun menurut saya saat ini ya apa yang saya sampaikan ini belum begitu baik, kemampuan saya dalam berpikir masih harus terus di upgrade atau terus digali atau terus dibenahi, dan terus dengan cara ya membuat konten seperti ini. Terkadang saya sering malu itu menonton apa yang saya sampaikan ini. Di awal saya buat konten ini seperti itu, tapi ternyata pikiran saya saat bicara begini, ternyata saya kira nanti ketika nonton nanti kurang bagus. Tapi ternyata saat di awal saya membuat konten, saya berani posting itu karena saya merasa saya tidak malu untuk menonton video saya sendiri, sehingga saya beranikan. Lambat laun kemampuan saya dalam berbicara mulai lebih baik. Per hari ini saya merasa lebih baik, saya mulai enjoy untuk berbicara dan banyak ide sebenarnya untuk dijadikan bahan konten. Soal menarik atau tidak pengalaman saya atau apa yang saya sampaikan ini, saya tidak tahu, nanti saya lihat ini juga banyak flash saya ke depan. Yang jelas saya terus berbenah, terus posting ya, walaupun nanti tanggapan penontonnya seperti apa, penilaiannya juga ya itu dulu kendala saya. Tapi yang jelas kualitas kemampuan saya dalam berbicara, kemudian pengalaman saya dan yang saya share juga itu menarik atau tidak itu tergantung dari sejauh mana saya terus berproses dan membuat konten dan tidak menyerah. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ya bisa menjadi inspirasi atau yang bisa memotivasi orang yang menonton, atau ya itu barangkali saya yang bisa sampaikan. Oke.